Oke, baik. Kita lanjut ke materi pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ketujuh, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Sebelumnya, saya perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Laude Rahmat Fajar, NIM 236500899, kelas C. Nah, untuk capaian pembelajaran, dapat capaian pembelajaran pada materi ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami keabsahan alat bukti elektronik. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat, formil, dan materi. Yang ketiga, memahami proses penyajian bukti elektronik. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui peran ahli dalam persidangan. Alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik meliputi informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak dari sistem elektronik. Dalam perkara cybercrime, alat bukti elektronik menjadi sangat penting karena kejahatan dilakukan di ruang digital. Dasar hukum. Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pengakuan alat bukti elektronik tercantum dalam pasal 5 serta ketentuan sistem elektronik yang andal diatur dalam pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Syarat formil. Agar alat bukti elektronik sah di persidangan harus memenuhi syarat formil, artinya alat bukti tersebut tidak termasuk dokumen yang wajib berbentuk tertulis, diperoleh secara sah, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Syarat material. Selain syarat formil, alat bukti elektronik juga harus memenuhi syarat material. Syarat tersebut meliputi keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kerahasiaan. Chain of custody. Chain of custody merupakan riwayat penguasaan dan penanganan barang bukti sejak pertama kali ditemukan hingga disajikan di persidangan. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian bukti dan mencegah terjadinya manipulasi data. Seperti itu. Kemudian hash value dan write blocker. Hash value berfungsi sebagai sidik jari digital yang digunakan untuk memastikan bahwa data tidak berubah. Sementara itu, write blocker mencegah perubahan data saat proses pengambilan barang bukti sehingga integritas bukti tetap terjaga, menjamin integritas bukti. Pengumpulan alat bukti. Pengumpulan alat bukti elektronik dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti live forensik, deep forensik, network forensik, dan cloud forensik. Setiap metode memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam proses forensik digital. Peran saksi ahli. Dalam persidangan perkara cybercrime, saksi ahli memiliki peran penting. Saksi ahli bertugas menjelaskan bukti teknis agar dapat dipahami oleh hakim, serta memperkuat pembuktian alat bukti elektronik. Contoh kasus dalam hal ini yaitu bukti elektronik eh, percakapan di media sosial, tangkapan layar atau screenshot, serta data metadata. Bukti-bukti tersebut harus dianalisis secara forensik agar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya di persidangan. Oke, jadi kesimpulan pada materi pembelajaran ketujuh ini yaitu alat bukti elektronik sah digunakan dalam persidangan sepanjang memenuhi syarat formil dan material. Proses forensik digital dan penerapan chain of custody sangat penting, serta peran saksi ahli sangat menentukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Seperti itu. Mungkin sekian saja pemaparan
sekitar pembelajaran ke-7 hasil review saya seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.